طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hingga sampai detik saat ini kita masih dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dapat berkumpul duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan Allah yang memberikan kekuatannya, kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya, kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, maka tidak ada satupun yang dapat mengaturnya, yang dapat menjalankannya, yang dapat melakukannya, dan lain sebagainya. Dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, penutup para Nabi dan Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Teriring doa di dalam majlis ini kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Teriring doa bagi kita semua, imam yang hadir ataupun yang tidak berhadir pada malam hari ini, yang sedang sakit, maka semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari sakitnya. Dan siapapun di antara kita dan di antara mereka kaum muslimin dan muslimat yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan, memudahkan urusannya, mempertemukannya dengan jalan-jalan kemudahan dan kelapangan. Dan kaum muslimin dan muslimat, siapapun di antara kita dan di antara mereka yang memiliki tanggungan hutang piutang, imma itu hutang riba ataupun hutang yang bukan riba, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusannya, melancarkan urusan perkaranya agar dia dapat segera menyelesaikan tanggungan hutang piutangnya. Dan selanjutnya kaum muslimin, kita doakan siapapun di antara kita dan di antara mereka yang sedang berselisih, yang sedang tidak enakan, imma itu orang tua dengan anaknya, anaknya dengan orang tuanya,
tetangganya dengan tetangganya, atau dia dengan tetangganya, atau nenek dengan cucunya, kakek dengan cucunya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka kembali, mempertemukan mereka kembali, saling memaafkan, dan semoga mereka akhirnya dapat kembali bersilaturahim. Kaum muslimin sedang jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita masih dalam pembahasan al-mabahatsus tsalis, pembahasan yang ketiga, yaitu khatarul ghaflah, bahayanya kelalaian. Kemarin kita sampaikan perkara yang keenam, sadisan al-hadharu minal ghaflah lianna aktsarun nasi waqa'u fil ghaflah. Berhati-hatilah kalian terhadap yang namanya kelalaian. Hati-hati dengan yang namanya kelalaian. Lianna aktsarun nasi waqa'u fil ghaflah, karena kebanyakan manusia terperosok, masuk, terjatuh di dalam kelalaian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayatku, terhadap firmanku, laghafilun, mereka lalai. Dan ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di awal telah kita sampaikan, manittaba'a as-saida ghafala. Barang siapa yang mengikuti hewan buruannya pasti lalai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Kenapa mereka lalai? Manittaba'as saida ghafala. Barang siapa yang mengikuti hewan buruannya pasti lalai. Bayangkan Pak, kalau kita ngikuti selera kita, habis tuh, pukul rata itu semuanya. Kalau kita ngikuti di hadapan mata ada keuntungan besar, kawan pun tak kenal lagi kawan. Bantai aja, yang penting dapat untung banyak dan lain sebagainya. Udah capek, sudah lelah, karena masih banyak di pohon buahnya, dipaksanya sampai malam hari. Udah lemes minum M150, akhirnya gym dia Pak. Tenaganya udah berkurang, ditambahnya dengan minum M150, apa nggak tumbang dah. Lalai akhirnya, kan dia ikuti hewan buruannya, lalai terhadap kesehatannya, lalai terhadap seharusnya dia beribadah, seharusnya dia menuntut ilmu dan lain sebagainya, lalai. Akhirnya anak kadang jumpa dengan orang, pulang anak dari sini jam 9:30, masih ada yang melangsir sawit dari ladangnya. Masya Allah, luar biasa. Kemana hamba Allah ini tadi? Luar biasa. Mungkin karena anak tak punya ladang sawit mungkin ya. Kalau punya ladang sawit tidak tahu apa ceritanya. 9:30 malam dia masih melangsir sawitnya dari ladangnya. Allah ya karim, luar biasa. Man ittaba'as saida ghafala. Barang siapa yang mengikuti hewan buruannya lalai. Bayangkanlah, seseorang yang berdagang diuji dengan kelalaiannya. Kapan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang yang beli 10 orang. Terbayang di benaknya keuntungan hasil dagangannya.
Padahal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beli apa, Dek? Mau beli apa, Kak? Beli inilah, ini berapa? Iman dengan urusan kita, dengan HP kita dan lain sebagainya lah. Siapapun pernah mengalaminya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam perkara ini agar kita tidak termasuk terjebak di dalamnya. Banyak orang lalai. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dia, tapi pindah dia ke tempat lain. Bekerja di masjidnya, di rumah Allah, di masjid dia bekerja masang pelapon. Begitu dadang panggilan Allah, pergi dia keluar dari masjid. Rupanya berada di depan masjid, di balik tembok dia duduk makan, orang-orang sholat. Selesai sholat masuk lagi dia ke masjid, lanjutkan pekerjaan. Allah, begitu dekatnya dia dengan rumah Allah, tapi lalainya karena dia mengikuti hewan buruannya. Kalau nggak aku selesaikan hari ini, nggak sampai targetku, lusa aku harus pindah ke masjid yang sana. Padahal lagi masang plafon masjid. Dan lain sebagainya. Dan dia pasti lalai kalau dia ikuti hewan buruannya. Dan Syekh Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani menjelaskan, illa wa amma man yahtaju ila dhalik. Dan adapun orang-orang yang memang butuh mencari itu, memburu hewan buruannya, memang butuh dia mencari itu, memang butuh dia mengambil itu, syaratnya walam yashghulhu an ta'atillah, dan tidak dia sibuk dengan hal yang dia buru. Dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang dia buru, yang dia cari, yang dia jual, yang dia ambil, daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yadkhulu fihi, maka tidak termasuk dikatakan lalai. Karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanamnya akhirat. Bagaimana mau cocok tanam? Mau beli pupuk nggak ada duit, ya kan, Pak? Mau beli bibit, uang nggak cukup, ya kan? Beli bibit, nanam 5 ya nggak panen lah. Harus dicari, bibitnya dicari, dibeli. Harus ada transaksi dijual beli di sana, transaksi jual beli. Namun ketika panggilan Allah datang, maka penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, udah jelas dia bekerja di masjid tapi tak mau memenuhi panggilan Allah, saking sombongnya dia, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan Allah giring mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya ada kisah di film ya Pak, Allah alam kalau kisah nyata. Di film itu ada toke beras akhirnya matinya ketimpa beras. Jangan sawit toke sawit matinya ketimpa sawit, masalah nanti. Jangan sampai toke baju matinya ketimpa baju. Jangan sampai blender ngejus setiap hari matinya kena blender. Waduh, sengsara. Bahaya, berarti terlalu sibuk dia dengan dunia. Kaum muslimin sedang jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemudian yang kita sampaikan pada hari ini sabi'an, yang ketujuh, al-ghaflatu tughlaqu 'ala al-'abdi abwabul khair wa tuftahu lahu abwabus syarri. Bahayanya kelalaian
Kata Syekh Said bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani, kelalaian itu menutup pintu-pintu kebaikan bagi hamba Allah. Pintu-pintu kebaikan tertutup untuk orang-orang yang lalai. Padahal disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ramadan datang dibukakan pintu surga, bolak-balik ustaz ceramah di masjid tuh, bolak-balik orang dengar tuh karena tawanya keras sekali. Seluruh tetangga masjid bahkan sampai di ujung sana dengar. Tapi besok paginya masih tak puasa dia. Tapi besoknya masih tak beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, diumumkan setiap malam. Setiap malam didengung-dengungkan. Tapi karena dia lalai, dia memilih jalan-jalan kelalaian, akhirnya dia terjatuh, terperosok ke dalam kelalaian. Dan akhirnya dia tidak bisa menerima kebenaran. Dan akhirnya pintu-pintu kebaikan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelalaian itu akhirnya akan membuka jalan-jalan, pintu-pintu keburukan. Kayak mana lah yang megang HP itu adanya aplikasi Quran di situ, Pak. Gak percaya tes lah, apalagi kalau anti goresnya kaca, seringkali kita kepleset tuh di situ. Seringkali kita terpleset ketika kita mencet HP kita, mau mencet aplikasi Quran tapi yang kepleset Facebook pencetnya, Mbak. Yang ngepencet Instagram ya kan, yang kemencet WA ya kan. Quran ada tapi jarang dipencet, kepleset selalu. Saking licinnya kaca yang nempel di HP kita itu luar biasa. Udah ada di dalam Facebook itu langganannya Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Khalid Basalama sedang ceramah. Begitu kepencet bukan yang dipencet ceramahnya, yang dipencet yang lain. Udah kebuka Facebook, nampak di depan ceramahnya Ustadz Khalid. Begitu ndak dipencet, yang dipencet tontonnya film. Wah seru nih, film Jet Li kan, Mbak. Karena terbiasa dengan hal-hal seperti itu, akhirnya lalai dia dengan HP-nya. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Itu betapa susahnya, betapa sulitnya, karena fitnahnya banyak. Lalu bagaimana kalau nggak ber-HP? Susah juga ya kan, Pak? Susah juga kalau nggak ber-HP. Kayak mana mau nengok pengumuman ada gajian? Minimal nengok WA ada pengumuman pengajian lah ya kan. Alhamdulillah lah masih ada baiknya berarti. Ini kalau nggak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadara fa'alaihi ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Terkait dengan ayat ini ada hadis Nabi cerita tentang orang yang berkorban dengan seekor lalat. Karena hadisnya lupa, nggak hafalan. Cuma ceritanya masih hafal. 2 orang pemuda masuk ke sebuah kampung. Ketika dia masuk, 2 orang pemuda masuk ke sebuah kampung. Syarat dia bisa masuk ke kampung itu harus mengorbankan 1 hewan. Harus mengorbankan 1 hewan. Kemudian sampailah 2 orang pemuda di pintu gerbang kampung tersebut.
Ketika mereka sampai ditanyai mana hewan yang hendak disembelih, yang satu menjawab dengan dia tidak mau mengorbankan satupun hewan, satupun binatang yang untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kemudian berkorban dengan seekor lalat. Yang satunya dibunuh dan yang satunya selamat hingga ketemu dengan seorang raja, kepala kampungnya. Namun ketika sampai di dalam kampung itu, ketemu dengan kepala kampungnya, dua orang sahabat tadi yang mereka sudah sepakat untuk tidak akan berkorban, satunya berkhianat. Akhirnya setelah sampai di hadapan kepala kampungnya, satu orang yang berkorban dengan lalat pun akhirnya dibunuh. Dan akhirnya dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya enggak selamat gara-gara seekor lalat. Kesepakatan enggak ada lagi. Dan akhirnya karena berkhianat dia pun terbunuh. Dan enggak dapat apa-apa. Itu kurang lebih kisahnya seperti itu. Lengkapnya harus baca hadisnya. Dalam firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Barang siapa yang kafir, ini murtad berarti ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab tauhidnya dijelaskan, bahkan halal darahnya kan. Orang yang murtad halal darahnya, tapi kita nggak boleh membunuhnya. Masalah besar nanti di negara kita ini. Ada saudara kita, tetangga kita murtad, kita bawa pedang, kita tebas lehernya. Secara syariat benar, secara hukum negara nggak benar. Di penjara nanti kita. Dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Halal darahnya. Udah beriman kafir. Kemudian kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Kecuali memang dia terpaksa ingkar, terpaksa kafir, tapi dalam hatinya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini ada kisah sahabat Nabi, tapi anda lupa kisahnya. Masya Allah. Mungkin lain waktu nanti kita ceritakan. Ketika sudah beriman, maka pegang teguh keimanan tersebut dan kita bermohon kepada Allah dengan sebuah doa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, kita sudah beriman sekitar tahun 98 sampai tahun 99 ketika anak masih mondok di Jawa Tengah dulu. Anak sempat ikut organisasi namanya IPI, Ikatan Pemuda Islam. Waktu itu kumpul sekitar seminggu sekali. Dan kita melihat kenyataan nyata bahwasanya muslim menjadi kafir hanya dengan satu karton Indomie, 5 kilo beras,
satu uang yang ada di amplop tuh. Kafir.